Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan, NIM 220332040. 1. Jelaskan yang Anda pahami tentang Islam sebagai way of life dan jelaskan perbedaannya dengan agama yang lain. Jawabannya itu Islam sebagai the way of life merupakan ajaran yang memberikan petunjuk, arah dan aturan-aturan syariat pada semua aspek kehidupan manusia guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perbedaan dengan agama lain itu memiliki perbedaan akan keimanan, memiliki perbedaan dari jenis Tuhan, memiliki perbedaan kitab, memiliki perbedaan tata cara beribadah, dan juga memiliki perbedaan pada perayaan agama. Yang kedua, dalam ajaran Islam ada 4 sumber hukum yang disepakati oleh para ulama Al-Quran, Sunnah atau hadis, ijma', kias. Jelaskan 4 sumber hukum tersebut beserta dengan kedudukan dan contohnya masing-masing. Baik, untuk jawabannya, yang pertama, Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya itu salat dan zakat. Yang kedua, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, takrir atau keputusan atau sifat. Contohnya itu tentang wudu sebagai syarat sah solat. Adapun yang ketiga yaitu ijma', adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Contohnya diperbolehkannya vaksinasi dan imunisasi. Dan yang keempat yaitu kias, merupakan perluasan dari hukum yang ada. Contohnya narkotika yang pada zaman Nabi Muhammad tidak ada, dengan khamar atau minuman memabukkan. Soal yang ketiga yaitu menjelaskan secara singkat dan jelaskan asal-usul dan proses penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Adapun jawabannya yaitu menurut kitab suci Al-Quran pada surah Al-Hijr ayat 15. Surah ke-15 ayat 28 sampai 29, asal usul manusia adalah ketika Allah berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seseorang dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ungkapan ilmiah dari Al-Quran, hadis 15 abad Islam telah menjadi bahan penelitian bagi para ahli biologi untuk memperdalam ilmu tentang organ-organ dan jasad manusia. Ada beberapa tahapan kejadian manusia, diantaranya adalah proses kejadian manusia pertama, Adam, dan Al-Quran sudah dijelaskan bahwa Adam diciptakan oleh Allah oleh tanah yang kering, kemudian dibentuk yang sebaik-baiknya. Setelah sempurna, maka Allah meniupkan ruh kepadanya, maka dia menjadi hidup.
Proses kejadian manusia kedua, yaitu Siti Hawa. Pada dasarnya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah di dunia ini selalu dengan keadaan berpasang-pasangan. Demikian pula halnya dengan manusia. Allah berkehendak menciptakan lawan jenis untuk dijadikan teman hidup atau biar disebut dengan istri. Proses kejadian manusia ketiga yaitu keturunan Adam dan Hawa. Kejadian manusia ketiga adalah kejadian semua keturunan Adam dan Hawa kecuali Nabi Isa alaihissalam. Dalam proses ini dapat dilihat menurut Al-Quran, Al-Hadis dan dapat juga ditinjau secara medis. Dari penyajian di atas dapat disimpulkan bahwa asal-usul manusia menurut Al-Quran itu adalah manusia itu berasal dari saripati tanah yang berasal dari lumpur hitam, dan setelah itu dibentuk, dan dalam penciptaannya terdapat 3 proses bagaimana manusia di muka bumi ini, dan semua itu sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yaitu selanjutnya soal keempat. Dalam Al-Quran ada 5 konsep manusia, sebutkan dan jelaskan. Adapun jawabannya yaitu yang pertama, kata insan tersebut ditemukan 65 kali dalam Al-Quran. Yang kedua, lafaz al-bashar disebut dalam Al-Quran itu sebanyak 35 kali. Dan yang ketiga, lafaz al-nas yang mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial. Inilah manusia yang paling banyak disebut Al-Quran sebanyak 240 kali. Dan yang keempat, lafaz Bani Adam disebut dalam Al-Quran hanya sebanyak 7 kali. Dan yang terakhir, al-ins, sesuatu yang tidak terlihat oleh indera penglihatan atau kasat mata. Selanjutnya yaitu soal kelima. Dalam Quran Al-Mu'minun dijelaskan beberapa karakteristik dari orang beriman yang meraih keberuntungan. Sebutkan dan jelaskan serta apa upaya yang sudah kalian lakukan untuk peraih predikat tersebut. Adapun jawabannya yaitu yang pertama adalah mereka yang khusyuk di dalam sholat, dan yang kedua menahan diri dari obrolan yang tak berguna, yang ketiga menunaikan zakat, dan yang keempat menghindari zina, dan yang kelima mukmin yang amanah dan menjaga hak, dan yang keenam itu sedangkan ciri-ciri mukmin yang berbahagia adalah mereka yang mampu menjaga sholatnya dengan baik. Adapun soal keenam yaitu jelaskan hakikat iman dan apa pengaruhnya dalam kehidupan kalian serta contoh tindakan kalian yang didasari keimanan penuh kepada Allah. Adapun jawabannya yaitu iman kepada Allah artinya yakin bahwa Allah itu ada, selalu mendengar, selalu melihat, mengetahui apa yang ada dalam dada. Tak ada satupun yang luput dan dari pengetahuannya. Tak ayal iman yang benar kepada Allah membuahkan kesadaran dan akan muraqabatullah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Iman merupakan perlindungan dan pertolongan Allah, maka tidak perlu cemas, takut, pesimis dan stres kalau ada kejadian menimpa hidup orang beriman yang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Itu dikembalikan kepada Allah, karenanya selalu memberikan jalan yang terbaik. Sekarang soal ketujuh, yaitu tauhid adalah inti dari ajaran Islam. Apabila diaplikasikan memberikan pengaruh positif terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Tauhid terbagi 3, jelaskan dan sebutkan contoh implementasinya dalam kehidupan kalian. Adapun jawabannya yaitu yang pertama, tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik dan pengendali alam raya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah
mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam mengerjakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, berkurban, berserah diri, dan berharap padanya. Adapun yang ketiga yaitu tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat adalah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya. Bagaimana termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya. Contohnya yaitu tidak merasa hebat, sombong, atau takabur. Mensyukuri segala pemberian Allah Subhanahu wa taala seperti nafas, anggota tubuh, makanan, dan hal lainnya. Yakin bahwa segala yang ada di dunia terjadi karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.